Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Jojo Sumarjo selaku dosen pengampu mata kuliah mesin konversi energi, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil dari apa yang kami riset, yaitu pemanfaatan energi panas bumi atau kinerja dari PLTP. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 12 orang. Yang pertama ada Muhammad Abdul Rahim, Raihan Saputra, Muhammad Wildan Ramadan Putra, Noval Zaki Hisham, Kesatria Danu Aji, Ramses Matondang, Muhammad Khairul Rifki, Raihan Maghribi Iskandar Muda, Muhammad Farhan, Diki Setio Purnomo, Muhammad Azril Rahmaditya, Yoga Kananda Mardiansyah. Presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama ada energi panas bumi di Indonesia dan dunia. Apa sih energi panas bumi itu? Energi panas bumi adalah energi panas yang tersimpan dalam batuan di bawah permukaan bumi dan fluida yang terkandung di dalamnya. Nah, sejarah dari pemanfaatan energi panas bumi ini, yang pertama kali menggunakan listrik itu di Italia tahun 1913, yang dibangun oleh Pangeran Piero Ginori Conti di Ladarello. Dan yang kedua di Selandia Baru pada tahun 1958, yaitu pembangkit Wairake. Nah, apa sih pemicu pengembangan penggunaan energi panas bumi ini? Yaitu krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 dan 1979, di mana negara-negara seperti AS mengembangkan energi alternatif yang salah satunya itu adalah energi panas bumi di dunia. Lalu kondisi global dari energi panas bumi itu kayak gimana? Ya, energi panas bumi telah digunakan di 24 negara untuk listrik dan 70 negara untuk pemanasan. Salah satunya itu ya di Italia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan di Indonesia juga. Nah, kapasitas global itu sekitar 10.715 megawatt, dan di AS sendiri atau di Amerika Serikat sudah digunakan sekitar 3.086 megawatt atau memiliki kapasitas sekitar 3.086 megawatt. Nah, potensi di Indonesia sendiri yaitu sekitar 27.000 sampai 28.900 megawatt, di mana ini adalah 40% dari potensi di dunia. Nah, baru dimanfaatkannya itu sekitar kurang lebih 4 sampai 5%. Nah, lokasi aktif dari energi panas bumi itu terdapat di Gunung Salak sekitar 330 megawatt, di Kamojang 140 megawatt, di Wayang Windu 110 megawatt, dan lain-lain. Nah, semua pulau besar ini punya potensi kecuali Kalimantan, karena di Kalimantan sendiri itu tidak termasuk ring of fire atau cincin api, di mana lokasi geologis datarannya cenderung tektonik yang pasif. Lalu keunggulan dari energi panas bumi ini yaitu termasuk energi terbarukan dan hanya memiliki emisi CO2 sekitar 122 kg per megawatt hour, atau kurang lebih 1/8 dari batu bara. Nah, potensi dan tantangan energi panas bumi sendiri yaitu cadangan energinya sangat besar. Energi panas bumi atau geotermal berasal dari dalam bumi dengan total panas mencapai sekitar 10⁻27 joule. Jumlah ini lebih besar dari 2 kali konsumsi energi global ini, yang artinya energi panas bumi masih sangat bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, pemanfaatannya juga membutuhkan teknologi khusus. Nah, untuk menghasilkan listrik, panas dari dalam bumi harus dibawa ke permukaan melalui fluida. Biasanya dilakukan dengan pengeboran sumur sedalam hingga beberapa kilometer. Sumur panas bumi saat ini rata-rata sedalam 3 jika dalamnya hingga 10 km. Nah, dua pendekatan utama dari energi panas bumi atau PLTP ini yaitu yang pertama sistem konvensional, di mana memanfaatkan akuifer air panas alami. Yang kedua atau Intense Geothermal Systems atau EGS, yaitu menyuntikkan air ke batu panas untuk menghasilkan uap.
Nah, tantangan keberlanjutan dari energi panas bumi yaitu jika tidak dikelola dengan baik, sumber bisa kehilangan tekanan atau suhu. Namun dengan reinjeksi air dan manajemen yang baik, panas bumi bisa menjadi sumber energi jangka panjang seperti di Italia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, baik. Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dari kerja PLTP. PLTP mengubah energi panas bumi menjadi listrik melalui proses berikut. Yang pertama, uap panas dari sumber produksi dialirkan ke dalam steam receiver heater. Yang kedua, separator memisahkan uap dari air dan padatan. Yang ketiga, uap bersih menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Yang keempat, uap bekas kondensasi dan diinjeksikan kembali ke reservoir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini ada siklus termodinamika. Siklus Rankine adalah jantung PLTP, di mana fluida kerja atau air dipanaskan menjadi uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Setelah melewati turbin, uap dikondensasikan kembali menjadi cairan. Untuk sumber panas bersuhu rendah kurang dari 180 derajat Celcius, digunakan siklus Rankine organik atau ORC dengan fluida seperti N-pentana yang lebih mudah menguap. Prosesnya mirip fluida diuapkan, dipakai untuk memutar turbin, lalu dikondensasikan dan diulang kembali. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Izin masuk, akang-akang bisa dilihat di sini. Di sebelah kanan ada gambar visualisasinya, yang dimana teknologi PLTP ini ada 3 diantaranya. Yang ke-1 yaitu dry steam system, yang dimana menggunakan uap kering langsung dari bumi. Contohnya The Geysers AS. Yang kedua ada flash steam system, yang dimana fluida panas diubah menjadi uap PLTP. Kamojang adalah salah satu contohnya. Dan yang terakhir yaitu binary cycle system, yaitu memanfaatkan panas bumi untuk memanaskan fluida organik. Bisa dilanjutkan oleh Akang Khairul Rifki. Baik, izin melanjutkan. Kemudian ada komponen utama dalam PLTP. Yang pertama ada sumber produksi dan injeksi, yaitu menghubungkan reservoir ke permukaan. Kedua ada separator dan demister untuk memurnikan uap dari air dan padatan. Kemudian yang ketiga turbin dan generator mengubah energi uap menjadi listrik. Dan yang terakhir ada kondensor, yaitu mengembunkan uap bekas untuk injeksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada siklus uap air. Siklus uap air ini dibedakan menjadi 2, ada siklus uap air langsung dan uap air terpisah. Uap air yang didapatkan dari sumber produksi di siklus uap air langsung digunakan untuk memutar turbin. Uap air yang keluar akan diembunkan oleh kondensor kemudian menjadi air, dan selanjutnya air tersebut diinjeksikan kembali ke perut bumi melalui sumur injeksi. Yang kedua ada siklus uap air terpisah. Campuran uap air dan air yang didapatkan dari sumber produksi yang akan dipisahkan terlebih dahulu antara uap air dan airnya di separator. Air hasil pemisahan akan diinjeksikan kembali ke perut bumi melalui sumur injeksi, sedangkan uap air hasil pemisahan akan digunakan untuk memutar turbin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat penyaluran uap alam ke pembangkit. Yang pertama ada penentuan jenis uap. Di sini ada 2 jenis uap, yaitu uap basah dan uap kering. Itu uap basah itu adalah campuran antara uap air dan tetesan air cair, yang artinya itu uap ini itu belum sepenuhnya berubah menjadi fasa gas dan masih mengandung air dalam
bentuk cair. Yang berarti peran di PLTP itu sebagai biasanya uap besar perlu dipisahkan dari air melalui steam separator sebelum masuk ke dalam turbin. Kemudian ada uap kering, yaitu uap air murni tanpa kandungan tetesan air cair atau dengan kandungan air yang sangat kecil. Uap jenuh ini yaitu uap yang sepenuhnya berada pada fase gas. Kemudian peran di PLTP itu, uap kering langsung dapat digunakan untuk memutar turbin seperti pada PLTP bertipe dry steam, yaitu pada geyser di Amerika Serikat. Kemudian menentukan konsumsi uap dan pemilihan separator. Lalu ada transmisi uap ke turbin, itu yang pertama melalui pipa panjang dari sumur ke turbin. Dan terakhir ada desain harus meminimalkan kehilangan panas. Kemudian bisa dijelaskan oleh akan selanjutnya. Baik, di sini ada faktor yang memperkecil kehilangan energi panas. 1. Tekanan uap yang tepat. Uap masuk turbin harus bertekanan optimal agar daya maksimal. 2. Material pipa dan peralatan. Harus tahan korosi karena uap mengandung H2S, CO2, dan lain-lain. 3. Kondensor vakum. Kevakuman tinggi sama dengan efisiensi tinggi dicapai jika suhu air pendingin rendah. 4. Menara pendingin efisiensi. Menurunkan suhu air pendingin tapi butuh biaya besar. 5. Kondisi cuaca lokal, tekanan dan suhu udara mempengaruhi desain sistem pendinginan. Contoh di Kamojang, tekanan 0,849 bar, W-Bolt 19,7 Celcius, D-Bolt 22 Celcius. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, di sini ada sistem dalam PLTP. Yang pertama, di urutan pertama ada sistem hidrotermal. Ada dry steam, yaitu uap tanpa kandungan air atau mineral. Yang kedua ada hot water atau air panas tanpa mineral. Dan mineral hot water, air panas mengandung mineral. Nomor 2 ada sistem geopressure, yaitu reservoir pressure uap bertekanan tinggi, bisa diekstraksi dengan binary cycle system dan mengandung gas metana yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga ada sistem hot dry rock. Sumber panas berada jauh di bawah permukaan dan belum bisa dijangkau teknologi pengemburan saat ini. Nomor 4 ada sistem magma, mengandalkan panas langsung dari magma atau lava. Terkendala oleh minimnya investasi dan minat riset, kekurangan alat bor khusus, biaya tinggi dan risiko perencanaan. Dan contoh proyeknya ada geothermal project atau Hawaii gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Kang, saya mohon maaf nih, saya ada kendala di HP, makanya saya pakai HP Kang Farhan. Perkenalkan, nama saya Yoga Kananda Mardiansyah. Saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. Dari studi case ini, PLTP Kamojang yang terletak di Kabupaten Bandung dan Garut, Jawa Barat, merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Pembangkit ini memiliki kapasitas terpasang sekitar 235 MW dan telah beroperasi sejak tahun 1983. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat kekhawatiran terkait penurunan produksi listrik akibat tekanan reservoir yang mulai menurun dan munculnya masalah teknis seperti korosi dan scaling pada sistem perpipaan. Selain itu, masyarakat sekitar masih menunjukkan resistensi terhadap pengembangan sumur baru karena kurangnya sosialisasi dan kekhawatiran akan dampak lingkungan. PLTP Kamojang menjadi sangat penting dalam mendukung sistem kelistrikan Jawa Bali. Namun tantangan teknis dan sosial ini berpotensi menghambat kontribusinya dalam jangka panjang. Dan selanjutnya ini ada penyelesaian kasus. Yang pertama, optimalisasi kinerja teknis. Yang
ada beberapa, itu yang pertama pemantauan reservoir secara real time, implementasi sistem SCADA, supervisor control and data acquisition, untuk memantau tekanan dan suhu reservoir secara langsung guna mencegah overproduksi dan menjaga keberlanjutan cadangan uap. Yang kedua, reinjeksi yang terdapat sasaran, penyesuaian titik injeksi fluida kembali di dalam bumi agar mendukung tekanan reservoir tanpa menyebabkan pendinginan zona produksi utama. Yang ketiga, penggunaan inhibitor dan teknologi anti-scaling, aplikasi bahan kimia penghambat korosi dan scaling secara berkala agar sistem perpipaan dan turbin tetap optimal. Dan yang kedua, pendekatan sosial dan lingkungan. Ini yang pertama, yang dari yang kedua ini ada sosialisasi proaktif ke masyarakat, mengadakan forum terbuka, edukasi publik, dan kunjungan lapangan rutin bersama warga untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan dan manfaat panas bumi. Dan yang selanjutnya, program CSR berkelanjutan, menyediakan layanan kesehatan, pelatihan kerja, dan beasiswa pendidikan untuk masyarakat sekitar sebagai bentuk kontribusi langsung dari operasional PLTP. Oke, baik, lanjut. Izin masuk, Kang. Di sini terdapat studi kasus 2 yang dimana ada PLTP Wayang Windu merupakan salah satu proyek geothermal terbesar di Indonesia dengan kapasitas terpasang sebesar 227 MW. Dalam operasionalnya, efisiensi termal dan kapasitas produksi sering dipengaruhi oleh faktor teknis dan geologis. Di sini ada permasalahan utamanya, yaitu yang pertama ada penurunan laju produksi uap pada beberapa sumur, yang kedua ada efisiensi termal pembangkit masih di bawah nilai ideal Carnot, dan yang ketiga ada fluktuasi tekanan dan suhu uap mempengaruhi kinerja turbin. Next, Kang. Nah, di sini ada penyelesaian kasus 2 yang dimana ada hasil analisis dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi termal unit 1 dan 2 berada pada kisaran 14-16%, sementara nilai teoritis maksimum atau efisiensi Carnot untuk suhu reservoir sekitar 250 derajat Celcius adalah sekitar 35%. Yang kedua ada penurunan tekanan kepala sumur dari 18 bar menjadi 14 bar pada sebagian besar sumur injeksi dan produksi. Dan ketiga adanya scaling dan korosi pada pipa produksi dan separator menyebabkan penurunan laju aliran uap. Yang keempat ada faktor kapasitas atau capacity factor yang berkisar 85% yang masih cukup baik untuk PLTP, namun menunjukkan adanya margin peningkatan. Dan ada solusi yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama ada rehabilitas sumur yang mengalami penurunan produktivitas termasuk well acidizing dan perbaikan pipa. Yang kedua ada peningkatan sistem reinjeksi untuk menjaga tekanan reservoir dan mencegah degradasi sumber panas bumi. Dan ketiga ada penerapan teknologi binary cycle untuk memanfaatkan energi sisa atau waste heat dari uap kondensat yang masih mengandung energi termal. Dan keempat ada pemasangan alat pemandu digital atau real time monitoring guna deteksi dini terhadap penurunan performa dan kondisi sumur. Sekian, kan mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP merupakan solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan memanfaatkan panas alami dari dalam bumi melalui sistem termodinamika seperti siklus Rankine, organic Rankine cycle, dan Kalina, energi panas bumi dapat diubah menjadi energi listrik secara efisien. Teknologi yang digunakan seperti dry steam, flash steam, dan binary cycle disesuaikan dengan kondisi reservoir geothermal. Meskipun memiliki potensi besar, pemanfaatan energi ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan teknologi, kebijakan yang tepat, dan investasi berkelanjutan agar PLTP dapat berkontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan. Itu dia hasil riset dari kelompok kami terkait pemanfaatan energi pembangkit listrik panas bumi
berdasarkan pada studi kasus secara langsung di beberapa PLTP di Indonesia. Itu saja yang kami dapatkan dan dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.